Halo teman-temanku Cancer, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian dalam kondisi yang baik, sehat dan juga bahagia ya. Selamat datang di channelnya Kak Tiri Wijaya. Salam kenal untuk kalian semua. Ini adalah general reading, love reading untuk Cancer yang single ya, di bulan Agustus tahun 2021. Sifat bacaan ini adalah universal, jadi bijaksanalah ya menonton video ini. Aku mau menginformasikan, jika kalian membutuhkan jasa personal reading dari aku, silakan hubungi via chat WA. Nomornya sudah ada di story YouTube channel ini ya. Oke, seperti itu. Aku akan langsung mulai aja readingannya. Aku akan tarik energi kalian secara universal ya. Oke teman-teman, bagaimana asmara dari zodiak Cancer single? Sebentar, aku ambil kartu yang jatuh. Bagaimana asmara Cancer single? Sebentar, ada kartu yang terbuka tadi. Bagaimana asmara dari Cancer single di sini di bulan Agustus tahun 2021? Sebentar, ada kartu yang terbuka. Bagaimana asmara dari Cancer single di bulan Agustus tahun 2021? Sebentar ya, kartunya kurang pas ini di sini. Bagaimana asmara zodiak Cancer single di bulan Agustus tahun 2021? Oke teman-teman Cancer single, aku akan langsung bacakan ya untuk kalian tebaran-tebaran energinya yang ada di dalam kartu ini. Oke, aku merasa Cancer single di sini teman-teman sedang dalam pilihan ya. Walaupun kalian single, tapi kalian berada dalam pilihan, dalam sebuah pilihan yang harus kalian tegaskan di sini. Karena pilihan ini berhubungan dengan orang masa lalu kalian, dengan mantan kalian. Aku lihat ada seseorang di sini dari masa lalu kalian. Aku bilang aja, aku sebutkan aja mantan yang ternyata belum move on dari diri kalian gitu ya. Dia sering hadir dalam kehidupan kalian lewat komunikasi dan sebagian kecilnya lewat pertemuan gitu ya. Oke, seperti itu. Hal itulah yang membuat hati kalian tuh bimbang ya. Apakah benar apa yang sudah aku putuskan ini untuk move dari hubungan dengan orang masa lalu, dengan mantan yang hubungannya memang aku lihat toksik gitu ya. Di sini kamu sudah banyak terluka ya. Banyak ketidakseimbangan dalam hubungan ini yang aku rasakan, yang aku lihat.
Di masa lalu kalian di sini adalah korban dari mantan kalian gitu ya. Bisa juga vice versa, energinya terbalik gitu ya. Aku lihat seseorang yang keluar dari hubungan ini adalah seseorang yang sudah banyak menekan perasaannya, berusaha sabar ya, berusaha untuk berada dalam hubungan ini dan pada akhirnya tidak kuat lagi gitu ya. Maka seseorang ini menegaskan untuk move gitu dari hubungan dan pasangannya yang toksik di masa lalu, dimana memang hubungan ini ya sangat penuh dengan drama, sangat penuh dengan manipulatif, sangat penuh dengan ambisi dan ketidakjujuran di sini ya. Banyak sekali hal-hal yang ditutupi dari hubungan kalian dengan mantan di masa lalu, yang itu membuat kalian capek sendiri gitu ya. Karena kalian ya, yang kalian inginkan tuh hanyalah cinta sejati, pasangan yang seimbang, sesuai dengan energi kalian, selaras dengan keinginan kalian gitu ya. Dan kalian dipertemukan dengan seseorang atau mantan ya, mantan kalian itu seseorang yang menurut kalian tidak bisa memahami kalian, tidak bisa menerima kalian apa adanya, atau kalian di sini sudah menerima dia apa adanya tapi dia tidak bisa menyesuaikan atau menselaraskan cara berpikir gitu ya, cara pandang dia terhadap kalian di sini, atau singkatnya dia kurang bisa menghargai kalian dalam hubungan ini atau menghargai kalian sebagai pasangannya. Oke, itu menjadi alasan kalian untuk move gitu ya. Dan aku lihat ya, kalian masih mempertimbangkan di sini, atau kalian masih bertanya-tanya apakah mantan kalian ini sudah berubah gitu ya. Dan ada keinginan dari kalian untuk setidaknya bisa menjalin sebuah pertemanan lah atau persahabatan dengan dia. Tapi aku rasa ini adalah hal yang sulit karena di sini ada kartu buku soalnya ya, karena kalian masih belum menemukan keyakinan bahwa dia sudah berubah, dan kalian tidak mau ambil resiko jika kalian menjalin hubungan walaupun tanpa komitmen, itu akan mengganggu kondisi finansial kalian atau mengganggu fokus kalian untuk diri kalian gitu, untuk kehidupan kalian gitu ya. Karena saat ini aku rasa teman-teman Cancer single tuh sedang fokus sekali sama kondisi finansial, sama kehidupan pribadinya gitu ya. Jadi kalian tidak ingin fokus kalian atau kenyamanan diri kalian yang saat ini single itu diganggu oleh mantan kalian gitu ya. Oke, dimana ya kalian tahu bahwa dia memiliki selingkuh gitu, selingkuhan gitu, atau pria atau wanita idaman lain gitu. Itu yang juga menjadi alasan untuk kalian move dari hubungan dengan mantan kalian di masa lalu gitu. Jadi kalian berpikir ya, buat apa kembali sama aku kalau memang kamu sudah punya kekasih yang lain gitu ya. Ya kembali aja sama selingkuhan kamu gitu. Dan aku lihat hubungan mantan kamu dengan selingkuhannya juga sudah mulai tidak baik-baik saja, bisa juga sudah berakhir di sini. Dan mantan kamu baru sadar bahwa yang worth it gitu ya, yang harus dia pilih, yang sesungguhnya pantas dia itu jaga itu ya kamu gitu loh, bukan selingkuhannya ini gitu. Dia mulai ada kesadaran seperti itu, mulai sadar bahwa kamu itu seseorang yang lebih baik dari selingkuhannya gitu ya. Ya, dimana saat ini kamu sangat
bersikap defensif juga gitu ya. Kamu di sini tidak mau ambil pusing, kamu lebih fokus pada kenyamanan diri kamu, kenyamanan hidup kamu. Kamu mulai bisa apa ya, yaitu bahagia dengan diri kamu. Kamu tidak ingin terganggu dengan mantan kamu. Kamu ingin lebih menikmati hidup, menikmati kebebasan kamu. Kamu merasa tidak terbelenggu lagi saat kamu memberanikan diri untuk move dari hubungan ini gitu ya, hubungan dengan dia di masa lalu. Dan aku merasa kamu tuh happy sekarang gitu ya. Kamu merasa tanpa pasangan pun aku juga bisa bahagia gitu. Aku masih memiliki hal-hal lain yang masih aku bisa syukuri gitu, masih aku bisa nikmati gitu ya. Sebentar, aku harus angkat telepon. Oke, kita lanjutkan kembali. Oke, di sini ada kartu cinta ya. Aku merasa akan ada energi orang baru yang hadir yang bisa menggetarkan hati kamu atau menggantikan mantan kamu ya. Apa yang tidak bisa mantan kamu berikan ya di dalam hubungan, seseorang ini akan lebih mampu gitu memberikannya gitu, akan lebih mampu mencintai kamu, akan lebih mampu menghargai kamu, menghargai hubungan yang memang sedang kalian jalani gitu ya. Dan orang ini memang sangat tulus kepada kamu, dan dia bisa membuat diri kamu stabil ya, membuat hati kamu stabil. Kamu tidak akan lagi merasakan bahwa kamu tersia-sia dalam hubungan ya. Oke. Ada putaran roda karma yang mulai bergerak, dan itu menuju karma yang baik. Aku rasa seperti itu. Kita lihat dari kartu selanjutnya. Ya, di sini ada energi divine maskulin yang sangat kuat. Ketika kamu menemukan energi orang baru, seseorang ini akan melindungi kamu, akan memberikan perlindungan, akan menjaga kamu, akan berusaha memprotek kamu dari segala hal-hal yang toksik gitu ya, akan membantu kamu healing dari rasa-rasa trauma kamu, dari perasaan insecure kamu, rasa ketakutan kamu gitu ya, dari kenangan-kenangan kamu yang buruk gitu di masa lalu ya. Jadi orang ini akan menjadi healer, penyembuh untuk kamu ya. Iya, akan ada fase baru yang bisa kamu nikmati dengan baik di sini. Iya, aku lihat kamu juga akan bertumbuh, akan berubah gitu ya, akan mulai mengurangi ya kegalauan kamu, overthinking kamu gitu ya. Dan kamu di sini diharapkan dengan hadirnya orang baru ini mampu membuat kamu lebih yakin bahwa tidak semua orang itu sama gitu ya, tidak semua pribadi itu memiliki sifat dan karakter yang sama dengan orang-orang di masa lalu kamu. Kamu harus berani untuk membuka perspektif itu ya. Kamu harus memiliki perspektif itu agar kamu jauh lebih happy lagi gitu ya. Oke, dan kamu akan merasakan dengan kehadiran orang baru ini kamu seperti memiliki keluarga yang baru ya, karena seseorang yang akan hadir dalam hidup kamu ini itu sangat sangat humble gitu, sangat pandai untuk bersosialisasi. Dia memiliki teman, dia memiliki saudara yang banyak gitu. Jadi kamu akan dibawa ke dalam circle persaudaraan dia, circle pertemanan dia, circle persahabatan dia gitu ya. Jadi dia akan mengenalkan kamu, dan seakan saudara dia adalah saudara kamu, sahabat dia adalah sahabat kamu gitu ya, teman dia adalah teman kamu. Jadi kamu akan kedepannya akan lebih mengenal banyak orang di sini karena energi orang baru ini ya. Oke, seperti itu. Dan aku akan lihat dari energi kartu selanjutnya saja.
Oke, di sini ya seseorang ini mampu ya memberikan kamu kasih sayang, memberikan kamu perhatian yang selama ini tidak kamu dapatkan dan kamu inginkan, tidak yang kamu inginkan dari seorang pasangan bisa kamu dapatkan dari energi orang baru ini. Aku bisa yakinkan itu ya, dimana ada chemistry yang sangat kuat yang kamu rasakan kepada dia gitu ya. Ada rasa romansa yang begitu bergairah di sini juga ya. Ya, aku merasa kamu akan lebih bahagia, kamu akan melupakan kesakitan kamu akan move dari rasa sakit yang pernah atau yang yang dahulunya masih membebani kamu. Dengan hadirnya orang ini, dengan dia bisa mengayomi kamu akan merasa disembuhkan gitu ya. Jadi kamu sadar ataupun tidak, orang ini akan membawa kamu gitu ya untuk semakin jauh dari trauma kamu, dari ketakutan kamu, dari segala hal-hal negatif dalam diri kamu gitu ya. Dan aku lihat di kartu ini ya, aku sekali lagi melihat kamu akan semakin tumbuh gitu ya, kamu akan semakin berkembang, kamu akan semakin dewasa bersama dengan orang ini. Jadi semesta menghadirkan orang baru ini untuk membantu kamu ya, mengembangkan diri kamu lebih baik lagi, lebih dewasa lagi di sini ya. Oke, seperti itu. Kita lihat pada kartu selanjutnya. Ya. Di sini ada energi Sagittarius ya. Kamu diharapkan untuk mampu gitu ya, bersyukur gitu ya, bersyukur dengan hadirnya seseorang ini. Kamu harus bisa berterima kasih kepada semesta ya. Kamu harus bisa menikmati gitu ya, atau mensyukuri di sini bukan hanya apa yang kamu terima gitu ya, dalam bentuk hal-hal yang kamu lihat, bahwa seseorang yang hadir dalam hidup kamu yang menjadi pasanganmu adalah hadiah, adalah keberuntungan yang diberikan oleh semesta kepada kamu ya. Karena tidak semua orang bisa mendapatkan pasangan yang tepat gitu ya. Dimana yang harus kamu tingkatkan adalah kepercayaan pada diri kamu sendiri. Kamu diharapkan untuk bisa gitu ya mengambil setiap keputusan di dalam hidup kamu, apapun itu gitu ya, tanpa ada campur tangan dari orang lain gitu ya, termasuk keputusan kamu untuk gitu ya hidup bersama dengan orang ini gitu ya. Mungkin akan banyak gitu ya stigma negatif atau stigma yang dibuat negatif untuk kamu gitu ya, untuk meragukan hati kamu kepada pasangan baru kamu ini, agar kamu tuh tidak bersatu dengan dia. Aku melihat orang-orang di sekitar kamu ada ya beberapa orang yang tidak ingin kamu bahagia. Jadi kamu harus bisa menentukan atau mengambil sikap di sini untuk bisa memilih siapa yang akan kamu bawa gitu ya di masa depan kamu gitu, atau siapa yang akan menjadi pendamping hidup kamu di sini. Kamu harus mulai berani untuk memutuskan segala sesuatunya sendiri gitu ya, karena tidak semua pandangan gitu, pendapat orang itu harus kita dengar, kita harus filter. Kadangkala pendapat itu hanya dibuat gitu ya agar kita itu menjadi sesat gitu atau menyesatkan gitu ya, agar kita tuh tidak happy. Kita kan tidak tahu niat orang kepada kita tuh apa, walaupun dia saudara kita, sahabat kita, belum tentu dia memiliki niat yang baik kepada kita gitu ya. Oke, dimana kamu harus melihat gitu ya
momentum, dimana kamu harus melihat momentum-momentum bersama seseorang ini. Kamu akan menilai gitu ya, apakah seseorang ini worth it untuk kamu atau enggak gitu ya, untuk kamu jadikan pasangan seumur hidup kamu di sini. Dan aku lihat karena ini energinya akan mengarah ke depannya pada pernikahan, jadi aku lihat apapun situasi dan kondisinya kamu harus bisa mengambil sikap gitu ya. Ketika kamu melepaskan orang yang tepat, pada akhirnya kamu akan berada pada titik penyesalan, dan jangan sampai hal itu terjadi gitu ya. Dan aku mendapatkan kartu a time for healing ya. Di sini pesannya dari Blossoming Moon, kamu diharapkan untuk bisa gitu ya, melihat gitu segala sesuatunya dengan lebih jelas gitu, lebih objektif, jangan subjektif gitu ya. Jangan hanya mengandalkan perasaan kamu, tetapi andalkan juga logika kamu. Antara logika dan rasa pun harus seimbang gitu ya. Oke, di kartu selanjutnya, apa sih pesan semesta untuk kamu dalam hal percintaan ya? Kita mau lihat satu kartu aja. Iya, percaya dirilah gitu ya, bahwa kamu itu layak untuk bahagia, bahwa kamu layak untuk dicintai, bahwa kamu layak mendapatkan pasangan yang terbaik di sini ya. Hanya kamu yang bisa menentukan kebahagiaan kamu sendiri, bukan yang lain ya. Jadi di sini kamu diharapkan untuk tampil lebih pede gitu ya, tampil lebih elegan lagi gitu ya, dimana ketika kamu bisa menentukan hidup kamu, ketika kamu bisa menentukan arah bahagiamu, maka di situ orang-orang akan melihat kamu itu akan jauh lebih berbeda dari kamu yang dulu. Jadi tingkatkan kualitas diri kamu dengan kamu bersikap gitu ya, bersikap lebih dewasa, bersikap lebih percaya diri lagi, karena kamu selama ini selalu berada pada titik keraguan yang membuat kamu itu tidak gitu, atau lambat untuk mencapai pintu kebahagiaan kamu ya, seperti itu. Oke, ini aja yang bisa aku sampaikan dalam readingan kali ini. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik, mengambil yang bermanfaat ya dari apa yang kukatakan. Salam bahagia dari aku. Bye bye.